Pemirsa, keberadaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dikeranas DNTT menjadi jembatan untuk mengembangkan potensi disabilitas perempuan dan milenial di tanah NTT. Dan masih bersama dengan Ibu Juli dan juga teman-teman dari Perempuan Tangguh Indonesia. Nah, ini juga masih tersambung bersama kita tadi teman-teman dari pelajar disabilitas di SLB Manekat Niki-Niki. Halo semuanya. Masih terdengar ya suara kami di sini. Mungkin ini Ibu Juli ada yang ingin mau disampaikan kepada adik-adik di sana, teman-teman disabilitas. Baik, Nona, perkenalkan diri dulu. Siapa-siapa saja yang di situ? Silakan. Nama saya Agus Dina Tefamnasi. Umur berapa? Umur 18. 18. Nona sudah bisa menenun? Sudah. Nah, yang dipakai itu selendang Nona tenun kah? Iya. Berapa lama menghasilkan satu selendang? 1 minggu, Bunda. 1 minggu. Nah, yang teman-teman yang lain mana? Tunjuk tangan. Teman yang lainnya ada? Ya, selendangnya sudah jadi kok? Sudah semua? Oh ya, oke. Ini dari Bunda ini hari bersama para ibu-ibu yang sangat luar biasa yang dukung kegiatan ini dari mereka. Tepuk tangan dong buat mereka dulu. Ya kan? Nona, biar ibu-ibu ada mau tanya nih kepada kalian. Ada pendamping, kepala sekolah dan itu silakan. Dari Ibu Dede. Hai, atau salam teman-teman kenal semua di sana. Kita dari Perempuan Tangguh Indonesia, kita minta boleh nggak anak-anak bilang, aku anak tangguh, aku anak mandiri. Semangat ya, bisa? Aku anak tangguh, jadi aku anak mandiri. Aku anak tangguh, atau beta aja ya, pakai beta aja ya. Beta anak tangguh, beta anak mandiri. Oke, bisa ya? 1, 2, 3. Beta anak tangguh, beta anak mandiri. Mantap. Sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Beta anak tangguh, beta anak mandiri. Wow, luar biasa. Luar biasa. Teman-teman di sana. Makasih. Kepala sekolah, ada kata-kata yang bisa supaya ini karena ini Perempuan Tangguh Indonesia. Mereka dengan yang memfasilitasi, yang mendukung dan yang akan bawa anak-anak untuk ke Danau Toba ini. Ada satu patah dari kepala sekolah, silakan kepala sekolah. Baik, terima kasih. Selamat sore. Sore, kami Kepala Sekolah SLB Manekat Niki-Niki mengucapkan limpah terima kasih kepada Perempuan Tangguh Indonesia yang boleh memfasilitasi anak-anak berkebutuhan di sekolah kami untuk boleh berpartisipasi dalam kegiatan keterampilan tenun di G20 yang akan datang. Terima kasih. Baik. Anak-anak semangat semua ya. Mau ikut ke Danau Toba? Tahu Danau Toba di mana? Tidak tahu. Danau Toba ini perginya harus naik pesawat. Berani tidak? Berani, Bunda. Berani? Iya. Baik, makanya bikin itu tenun baik-baik ya, supaya kalau memang terpilih bisa Nanti pergi bisa untuk ke Danau Toba ya. Danau Toba. Semangat ya menenunnya. Mama pelatih mana? Mama pelatih, kira-kira mengajarin anak-anak sulit kah tidak? Sulit. Apanya yang sulit? Ngajarinnya? Apanya yang sulit? Untuk ajarin. Ya, dengan cara menenun. Kira-kira satu anak butuh berapa lama untuk bisa menenun? Yang saya ajarin mereka butuh 1 tahun, Bunda. 1 tahun untuk bisa. Tapi Tapi hasilnya hasil luar tenunnya biasa. bagus kok.
Bagus Bunda. Bagus ya? Oh ya, bagus tuh Kakak Z punya, bagus. Oke, tetap semangat terus ya semuanya ya. Tetap jaga kesehatan ya. Oh, itu benangnya. Siap, siap. Baik, pakai benang yang dari Dekranasda saja supaya tidak luntur ya. Oke. Tetap semangat ya Bapak dan teman-teman di sana. Oke, Kakak Z atur dengan baik ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak. Baik, saya kembalikan. Baik, kita lanjut lagi nih Bu Juli dan Bu Dede setelah menyapa teman-teman di SLB Manekat Niki-Niki. Tadi kan antusiasnya sangat-sangat, mereka tuh ingin sekali ya. Iya. Dan rasa percaya dirinya juga sudah tumbuh. Nah, berbicara sedikit tentang tadi Dekranasda yang memiliki program dengan mereka, bisa diceritakan sedikit Bu Juli mungkin Dekranasda ini programnya awalnya apa dan tujuannya bagaimana? Oke, baik. Dari 2019 itu saya menjabat, saya melihat bahwa ada yang pertama adalah di Gubernur Nusa Tenggara Timur perintah kami untuk mencari potensi. Salah satu potensi kami itu adalah tenun. Ya kan? Di NTT sendiri 22 kabupaten kota, 3.353 desa itu ada sekitar 737 motif. Yang mana motifnya yang dipajang di sini dan yang saya pakai ini semuanya itu ada nilai cerita filosofi dari leluhur kita. Makanya mereka ini Dekranasda larang mereka untuk merubah motif karena itu adalah nilai cerita kita. Hanya memang kendalanya adalah mereka ini biasanya dari mama-mama penenun maupun dari sekolah-sekolah termasuk SLB, mereka kekurangan modal atau tidak mempunyai channel untuk membeli benang yang kualitasnya lebih baik. Seperti itu. Kalau zaman dulu itu kan dari pohon kapas dikintal menjadi benang, akhirnya lebih tebal. Jadi itu biasanya untuk pakai secara adat budaya dipakai untuk itu. Tetapi kalau untuk kita pakai kenakan sehari-hari itu otomatis pakai benang sintetis yang memang supaya tidak luntur. Jadi kami memfasilitasi mereka kasih modal. Jadi tidak dikasih terus-menerus kelompoknya. Kelompoknya itu dikasih modal pertama itu adalah benang maupun alat tenun yang tradisional, ya kan, yang tapi yang lebih layak. Lalu setelah itu mereka setelah menenun didampingi oleh mama-mama penenun, lalu mereka menenun. Setelah itu juga kami beli tenunnya, beli kembali hasilnya, sehingga supaya ada perputaran ekonomi, dapur mereka bisa ngebul, anak-anak bisa beli pulsa, buat jajan seperti itu. Dan mereka ini kami hitungin seperti yang tadi The Future Makers itu, kami juga di Dekranasda mengajari mereka contoh modalnya. Jadi sebagian mama-mama dulu merasa ambil tenunnya ini kan kayak contoh warna alam. Jadi ambilnya tuh sayur-sayuran atau buah-buahan yang di tamannya. Dari alam ya. Tetapi pada saat mereka itu mereka tidak hitung. Gitu loh. Kalau sekarang mereka harus hitung karena suatu saat di rumah mereka mungkin udah nggak ada lagi tuh pohonnya kan, harus beli dari desa tetangga. Jadi harus hitung modalnya. Setelah itu mereka ini kadang-kadang kelemahannya, mohon maaf, adalah mereka bukan entrepreneur sehingga mereka tidak bisa cara menghitungnya untuk bersaingnya jualannya berapa, seperti itu. Nah itu kami ajarin karena mohon maaf sekali nih, biasanya mereka itu kalau kita ke desa-desa nih, apalagi ada wisatawan atau pejabat datang ke desa, wah Haji Mumpung kapan lagi ada yang datang, mereka jualnya setinggi-tinggi langit, padahal cuma satu kali pukul lah, satu kali. Tapi kalau di Dekranasda tidak, kami udah aturin modalnya berapa, kami ajarin mereka hitung, jasa menenunnya harus wajib untung, lalu habis itu harganya itu bisa bersaing, sehingga itu berkelanjutan terus. Jadi bukan sekali jual karena belas kasihan, tetapi terus berkelanjutan untuk terjual. Baik, selain tenun Bu Juli, adakah keterampilan lain atau kerajinan lain yang dari Dekranasda NTT yang kalau dibahas di sini pasti 2 harian nggak habis-habis karena potensi NTT itu sangat luar biasa. Tetapi salah satu misalnya contoh anyaman, kita tahu persis bahwa kita salah satu itu keunggulan kita bambu, ya toh. Jadi ada mungkin kelompoknya bukan di sekolahan ini tapi di sekitar Ngada. Ya kan, kabupaten yang berbeda, potensinya bambu itu. Jadi sekarang saya kebetulan di DPR RI, saya anggota DPR RI di pertanian aja, saya sudah mulai anti plastik karena program kami pariwisata supaya anti plastik. Polybag, kita tahu polybag biasanya adalah dari plastik. Jadi sekarang polybag ini kita libatkan mama-mama, anak-anak milenial yang untuk supaya anyaman polybag. Jadi yang langsung hanyut habis supaya tidak menyampah ya, seperti itu. Jadi banyak hal sekali. Jadi kayak aksesoris dari muti-muti, ya kan, dari daun pandan. Bahkan ada yang anak-anak muda milenial di Alor itu sampai dengan karena program Pak Gubernur itu ada pariwisata supaya kita tidak sampah berkelimpahan. Jadi mulai sudah mencegah tentang anti plastik. Jadi salah satu itu sedotan itu kan kita tahu bahwa dari plastik atau top-top dari bambu ya, seperti itu ya. Kalau kami di situ sudah ada anak-anak milenial yang Dekranasda binaannya adalah
sedotan dari rumput. Oke. Seperti itu. Untuk Yes. nanti wah, menarik sekali ya Ya, Bu ya. jadi Kita banyak sekali banyak potensinya. sekali potensi memang dari sana. Nah, untuk kedepannya Bu Juli, harapan yang akan Ibu harapkan dari teman-teman pelajar disabilitas di sana apa aja? Oke, saya berharap khusus untuk perempuan tangguh Indonesia, saya berharap menitipkan kami Nusa Tenggara Timur di tangan ibu-ibu semua, karena mereka ini sangat benar-benar tangguh, bukan judulnya aja, tapi benar-benar tangguh, karena mereka program itu sangat bagus-bagus. Jujur saja, saya pertama kali ini boleh disaksikan oleh saya punya kabit dengan kepala sekolah. Pertama kali saya pergi ke sekolah mereka itu tidak percaya diri, ya kan, gemeteran ketemu kita karena jarang sekali terekspos untuk orang. Lalu saya sempat mengundang mereka ke Dekranasda, itu baru pertama kali mereka terekspos di Dekranasda. Setelah itu saya melihat mereka itu mulai percaya dirinya, dan semestinya mereka itu bukan tidak mampu, hanya kesempatan tidak ada, ya kan? Kalau diangkat seperti ini, apalagi ini hari dari studio langsung berdialog kepada mereka, saya yakin mereka makin percaya diri, ya kan? Makin percaya diri, juga makin yakin. Merasa itu. Jadi mereka ini, dua sekolahan ini bisa menjadi motivasi kepada sekolah-sekolah yang lain. Aduh, saya mau nangis jadinya. Saya berharap perempuan tangguh Indonesia terus keliling ke kabupaten-kabupaten, ya kan, untuk bisa mengangkat kita punya anak-anak yang potensinya. Mereka walaupun kebutuhan khusus, tapi mereka luar biasa. Anak-anak saya, mereka mampu, hanya tinggal dikasih kesempatan yang ada. Terima kasih. Ya, baik. Sangat mengharukan sekali ya. Dan kita harapkan memang kedepannya memberikan motivasi lagi kepada mereka untuk membangkitkan lagi semangat dan juga bakat yang ada pada mereka. Baik Bu Juli dan juga Ibu Dede serta teman-teman dari Perempuan Tangguh Indonesia, saya ucapkan terima kasih banyak atas pembicaraan dan kedatangannya pada hari ini, dan kita harapkan kedepannya lagi ada potensi dari tidak hanya di NTT, mungkin kedepannya di daerah lain mengangkat potensi-potensi para siswa disabilitas ataupun yang lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Juli dan ibu-ibu dari teman-teman Perempuan Tangguh Indonesia. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kami bersama Ibu Juli Laiskodat, istri Gubernur NTT, bersama dengan juga teman-teman dari Perempuan Tangguh Indonesia. Saya Cahyani Dean, undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.